Yang anak-anak, selamat berjumpa lagi di mata pelajaran agama Kristen Protestan kelas 9. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, saya mengajak anak-anakku sekalian untuk kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas tuntunanmu di siang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami Tuhan. Mari kurniakan kami roh hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan. Sehingga sebentar apa yang kami pelajari Tuhan boleh benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuntun sertai kami Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus Juru Pelepas kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik anak-anakku, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita mengenal gereja. Dan di dalam mengenal gereja itu ada beberapa hal yang akan dibahas. Kita akan membahas tentang gereja yang terpecah-pecah, yaitu gereja pertama, dan perpecahan-perpecahan gereja berikutnya yang menyusul perpecahan gereja pertama, dan masuknya gereja di Indonesia, dan yang berikutnya, bagaimana gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Baik anak-anakku sekalian, mari kita melihat bahwa mengenal gereja, di situ identik bahwa orang yang mengenal gerejanya adalah orang-orang yang betul tahu bahwa gereja itu bukanlah sebuah lembaga dunia, tetapi gereja adalah lembaga rohani atau lembaga kerajaan Allah yang kepalanya adalah Sang Kristus itu sendiri. Anak-anakku sekalian, sehingga di dalam gereja sesungguhnya orang-orang atau jemaat yang ada di dalam gereja tidak boleh menggunakan pikiran-pikiran dunia, tetapi harus menggunakan pikiran-pikiran Kristus. Anak-anakku sekalian, mengenai gereja yang terpecah-pecah, bahwa gereja yang terpecah-pecah itu sudah terjadi sejak pada zaman gereja perdana. Gereja yang pertama itu mengalami perpecahan karena apa anak-anak? Karena tadi ketika manusia hanya mampu mengandalkan pikirannya, mampu mengandalkan kehebatannya, maka disitulah awal mula terjadinya perpecahan. Tanpa mengandalkan Tuhan. Persoalan yang terjadi sehingga timbulnya perpecahan pada gereja pertama itu bahwa ada begitu banyak kubu yang muncul. Kubu-kubu itu datangnya dari murid-murid Yesus. Yaitu murid-murid Yesus, yaitu ada Petrus, ada Yakobus. Bahwa Petrus dan Yakobus mengatakan bahwa menjadi Kristen itu harus disunat. Sedangkan yang lain, kalau kita sudah menjadi Kristen, tidak perlu lagi untuk bersunat. Karena orang Kristen itu telah disunat di dalam roh dan kebenaran. Pada sidang konsili di Yerusalem itu, ada kaum apostolos. Kaum ini berkata bahwa sebagai orang Kristen, tentunya kita menjauhkan hal-hal yang berbau berhala. Ada larangan mengkonsumsi daging yang mengandung cairan merah atau daging berdarah. Sehingga perpecahan itu muncul. Mengatakan bahwa yang masuk itu tidak ada yang haram menurut Paulus, yang keluar itu yang haram. Apa yang haram yang keluar? Ya, orangnya suka menghina orang, menjelekkan orang, mencaci orang, memfitnah orang tanpa kebenaran atau fakta. Suka mencela. Itu yang haram. Dan itulah perpecahan-perpecahan yang terjadi pada gereja pertama pada waktu itu di zaman para rasul. Dan setelahnya itu perpecahan juga terjadi di Korintus.
apa yang terjadi di sana anak-anak? Bahwa orang-orang atau jemaat di sana mulai mengelompokkan diri mereka. Mereka mengandalkan rasul yang lain dan mengecilkan rasul yang lain. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Petrus. Dan bahkan juga mereka mengatakan bahwa mereka adalah golongan Kristus. Jemaat suka membandingkan rasulnya yang satu lebih hebat dan rasulnya yang lain tidak penting. Sehingga apa yang terjadi anak-anak, Paulus menegaskan bahwa di dunia ini tidak ada yang hebat. Yang hebat itu hanya Kristus, hanyalah Kristus. Dan celakalah orang-orang yang mengandalkan dirinya dan melupakan Tuhan. Kita akan membukanya di dalam pertama Korintus 1 ayat 13. Kristus adalah sang kepala gereja menurut Paulus. Jadi tidak perlu jemaat harus membanggakan diri menurut karunia-karunia roh dan membedakan karunia-karunia roh yang lain. Karena apa anak-anak? Semua orang memiliki karunia. Walaupun karunia itu berbeda-beda, tetapi kita ini ada dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, dan Kristus sendiri itu adalah kepalanya. Dan juga muncul perpecahan gereja timur dan gereja barat. Gereja timur mengklaim sebagai kaum ortodoks dan gereja barat mengklaim sebagai kaum Katolik Roma. Dan pertentangan ini muncul pada sidang konsili di Yerusalem pada tahun 1054, yaitu mempertentangkan tentang pengakuan iman Konstantinopel, di mana Roh Kudus dianggap tidak sederajat dengan Allah. Sedangkan yang lain mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, karena kekat di dalam ketritunggalan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tiga tapi tetap satu, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan pada tahun 1517 tampillah Martin Luther dengan 95 dalil. Dan Martin Luther inilah yang membuat gereja Kristen menjadi terpecah. Dan tampilnya Martin Luther disebut sebagai tokoh reformasi yang memprotes, sehingga muncullah gereja Kristen Protestan. Dan gereja Kristen Protestan masuk ke Indonesia pada abad yang ke-16, yaitu melalui orang-orang Portugis dan orang Belanda. Bukan saja demikian anak-anakku, tidak saja sampai di sini anak-anakku, tetapi tugas dan peranan gereja juga. Gereja dituntut untuk terlibat di dalam dunia ini, yaitu gereja terlibat di dalam mengusahakan kesejahteraan kota, seperti yang dikumandangkan oleh Yeremia di dalam kitab Yeremia 29 ayat 4-7. Bahwa ketika gereja hadir, gereja harus menjadi gereja yang terbuka. Gereja tidak boleh menjadi gereja yang tertutup, tetapi harus menjadi gereja yang peduli dengan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Karena tadi di dalam kitab Yeremia dikatakan tentang gereja turut serta di dalam mengusahakan kesejahteraan kota. Jadi, anak-anak, kehadiran gereja bukan saja untuk dirinya, tetapi gereja hadir menjadi berkat
bagi orang lain. Gereja hadir menjadi berkat bagi kotanya. Gereja hadir menjadi berkat bagi lingkungannya. Dan telah banyak fakta bahwa ada begitu banyak hal-hal yang dilakukan gereja. Keterlibatan gereja di dalam mensejahterakan kota. Salah satu contohnya yaitu tentang melestarikan lingkungan dan mengusahakan kesejahteraan kota. Anak-anakku yang kekasih, jadi bagaimana kita menjadi gereja yang hidup, gereja yang terbuka, dan kita mengenal gereja kita, mengenal identitas kita. Janganlah perbedaan menjadikan perpecahan, sehingga kita tidak hidup di dalam kesatuan dan keutuhan. Biarlah perbedaan dan perpecahan tetap menggugah kita untuk kita tetap bertumbuh dan berkembang di dalam iman kepada Kristus, sehingga gereja ada sebagaimana adanya. Gereja adalah orangnya yang mewartakan kerajaan Allah di sepanjang segala masa. Sampai jumpa di minggu depan anak-anakku, dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita akan belajar pada tahap selanjutnya. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati kita, dan shalom untuk kita pada siang hari ini, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Shalom, selamat siang.